Halo sahabat pusaka, jumpa lagi di beranda Pusaka Farm. Kali ini kita ada di sesi binter atau bincang dengan peternak. Anggaplah belum ada income ya Kang ya. Belum. Persiapan utama tuh sebenarnya apa sih Kang? Kita kan berbisnis, semua bisnis pasti orientasinya profit. Nah, ini kan kita usaha nih cari profit. Betul. Tapi di satu sisi kambing ini kan bukan mesin gitu. Yang bisa disuruh nyetak susu aja gitu kan. Nah, itu menurut Akang kayak gimana? Jadi ada hubungan timbal balik ya, bahwa apa yang kita berikan, maka itu yang akan kita dapat. Kambing-kambing ini, ternak-ternak ini makhluk hidup yang sama-sama memiliki jiwa dan memiliki potensi. Nah, kita sebagai peternak sebenarnya hanya menyediakan apa yang mereka butuhkan. Karena sejatinya ketika mereka di alam, mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oh. Ya. Nah, ketika kita rawat, kita pelihara, kita kandangkan kambing-kambing ini, kambing perah ini, maka semua kebutuhannya harus kita pelajari dan kita penuhi. Makanya dalam peternakan, dalam dunia akademis peternakan itu ada yang dikenal dengan istilah animal husbandry. Kita sebagai pengelola ternak itu suaminya ternak. Animal husbandry kan gitu. Jadi kesuamian kan gitu. Husband itu kan suami, husbandry itu kesuamian. Kesuamian ternak artinya apa? Kita harus selalu siaga. Bahkan kita harus mengenal semua karakteristik kambing. Dari cara kambing itu mengembik misalnya. Itu kan maknanya akan beda-beda. Ketika kambing sakit, mengembiknya seperti ini. Ketika kambing lapar, suaranya seperti ini. Ketika kambing ini mengembik, oh ini kambing mau melahirkan. Beda. Beda. Nah, kita harus mengenal detail-detail itu. Karena apa? Ya, karena kita sehari-hari itu harus melayani kebutuhan mereka, kambing kan gitu. Nah, di alam mereka bebas. Mereka bisa memilih mineral dari batuan. Mereka bisa mengambil protein dari daun-daunan yang mengandung protein. Mereka bisa mengambil apapun yang mereka butuhkan di alam yang disediakan oleh alam. Nah, ketika kita kandangkan, maka kita yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk kebutuhan mereka. Ketika kambing ini harus dikawinkan, ya kita harus ada pejantan yang kita kawinkan kan gitu. Dan kita kenali ciri-cirinya kan begitu. Ya kurang lebih kita ini sebagai, kalau saya bilang ya selalu, kualitas pengamatan. Yang harus kita tingkatkan di kandang itu sebenarnya kualitas pengamatan. Karena gini, kita kan bisa aja mungkin kambing ini kita biasakan seperti ini. Tapi pada akhirnya ketika misalnya itu tidak cocok, mereka akan menolak sendiri kan gitu. Nah, makanya kan kita pelajari apa yang mereka butuhkan secara prinsip. Ya mungkin kebutuhan pakannya itu ada yang ransum itu, ada yang mengandung protein, ada energi, ada serat, ada mikromineral, ada makromineral kan gitu. Nah, kita pelajari dulu nih karakteristik masing-masing. Nah, dan sumber-sumbernya ada apa aja. Nah, setelah kita ketahui baru kita siapkan kan gitu. Nah, karena di tiap daerah kan punya potensi masing-masing. Ya mungkin di daerah seperti Pusaka Farm ini kan yang di lereng-lereng pegunungan banyak misalnya pohon-pohon kalianda, bisa jadi sumber serat dan proteinnya itu salah satunya dari sana. Beda cerita misalnya ketika di Pure Fresh yang di tengah pemukiman dan di dataran rendah misalnya kan gitu. Yang lebih banyak kita menggunakan pohon jagung dan buah jagung kan gitu. Apakah pakan yang kita pilih itu kan gitu. Tapi secara prinsip ya sama. Bagaimana kemudian kita memberikan pakan yang bernutrisi baik yang sesuai kebutuhan ternak itu. Prinsipnya kan itu. Nah, urusan metode, urusan bahan ya disesuaikan dengan farm masing-masing kan begitu. Ya berarti kan sebetulnya kan kita juga harus pandai-pandai mengamati di dalam kandang seperti apa, terus suasana lingkungan atau potensi daerah sekitar kandang juga apa. Ya, karena kan banyak sekarang ya kesannya pakan ini bagus, jadi potensi daerahnya misal tidak untuk kaliandra misalnya. Betul. Tapi dipaksakan ada. Ya. Itu kan jadi menurut saya kurang tepat. Gitu. Ya, maka yang lebih tepat adalah potensi daerah apa yang mendekati. Kalau di Pure Fresh sendiri kan untuk jenis kambing yang dipelihara. Ya.
Itu jenis kambing apa nih untuk diperah, terus apa namanya, dan pertimbangannya apa? Ya, kalau kami di Pure Fresh hari ini, kalau dari galur ya, kambing galur, kita ada 3 rumpun. Rumpun galur yang kita pakai, pertama dari Sanen, tentu saja yang kita ketahui bersama bahwa Sanen itu di kambing itu sebagai queen of milk-nya lah, ratu susu kambing kan gitu. FH-nya Ya, kambing. FH-nya sapi kan, kalau di sapi ada Eva, nah, kalau di kambing ini ada Sanen. Nah, jadi semua peternakan di dunia ini mayoritas menggunakan Sanen. Kita Sanen ada dari galur Sanen. Terus kita punya juga galur Alpine. Nah, kita punya galur dari British Alpine, terus juga kita ada galur Anglo-Nubian. Nah, jadi 3 galur ini, 3 rumpun galur ini yang kita kembangkan. Nah, terus nanti persilangan-persilangannya yang kemudian kita jadikan final stock untuk produksi. Jadi yang 3 galur murninya ini kita jadikan sebagai parent stock. Nah, sebagai pencetak bibit. Nah, nanti kalau untuk di final stocknya nanti persilangan dari ketiga jenis ini. Gitu. Ada yang kita cetak pertama kali misalnya Sanen dengan peranakan Etawa, keluar Sapera F1. F1 kita upgrade lagi dengan Sanen menjadi F2. Nah, dari F2 ini yang kemudian nanti kita kompositkan. Nah, yang F2 ini ada yang kita kawin dengan British Alpine, ada yang kita kawin dengan Anglo-Nubian. Nah, komposit-komposit ini yang kemudian nanti kita jadikan final stock. Baru diperah. Baru diperah. Yang lainnya kita breeding kan gitu. Iya. Nah, untuk saat ini, kenapa pilihan-pilihannya itu? Pertama, daerah kami di Ciamis itu termasuk daerah yang panas. Jadi di siang hari itu suhu di kandang kami itu bisa mencapai 34 derajat dan tanpa angin. Tanpa angin. Tanpa angin. Kalau di sini kan ini masih segar, sejuk lah ya. Kalau di daerah kami itu panas. Kalau misalnya siang hari tanpa kipas, kita juga di kandang pakai kipas. Kalau kita tidak nyalakan kipas, kambing itu udah ngap-ngap gitu, megap-megap. Itu heat stress-nya tinggi. Nah, Sanen karena memang dia secara pembawa genetik DNA-nya itu kambing daerah dingin. Itu asalnya kan dari lembah Sanen di Swiss kan gitu. Makanya kita cari apa yang kemudian selain genetik lokal yang sudah berkembang di kita. Nah, itu salah satunya Anglo-Nubian. Nah, Anglo-Nubian ini juga British Alpine karena dia punya pigmen warna yang lebih gelap, dia lebih tahan panas. Jadi di suhu panas seperti kami di Pure Fresh Dairy Farm itu dia lebih adaptif. Dia masih tetap bisa berproduksi baik dan bisa mengubah nutrisi-nutrisi itu menjadi susu dan bisa memproduksi dengan baik dibanding dengan misalnya Sanen murni di daerah kami kan gitu. Itu yang mungkin kelebihan-kelebihannya selain memang kalau saya lihat dari galur Anglo-Nubian ini dia kandungan fat susunya lebih tinggi. Jadi total solidnya itu lebih tinggi ketika masuk di sektor olahan untuk powder, untuk susu-susu olahan, dia kandungan bahan keringnya lebih banyak. Gitu. Kalau misalnya dari galur-galur Sanen, dia memang produktivitas lebih tinggi. Tapi dia lebih cocok untuk fresh meal. Untuk diminum langsung. Dia lebih ringan kan, lebih creamy, tidak terlalu pekat lah gitu. Ya, jadi ada nanti porsinya masing-masing meskipun saat ini mungkin market belum terlalu mengenal itu. Tapi paling tidak kan kita di farm ini kan karena sebagai hulu ya bibit-bibit itu kan harus kita semai sebanyak mungkin kan gitu. Sehingga kemudian ketika nanti ini berkembang dari semaian-semaian ini bisa tumbuh lebih banyak kan begitu. Ya, kurang lebih seperti itu Kang. Kita setelah nanti akan memutuskan beternak itu kan kita sudah membaca banyak hal. Salah satu dari kaidah beternak itu kan ada animal welfare ya. Manakala kemudian ketika kita masuk ke kandang kita juga sudah tidak punya semangat kan gitu, tidak betah kan gitu. Artinya